Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Smart Entrepreneurship 2. Di pertemuan yang ke-11 ini, teman-teman, kita akan sama-sama mendiskusikan tentang strategi penerapan spiritual entrepreneurship. Jadi, Islam adalah agama yang samil wa mutakamil, sempurna dan lengkap. Jadi, semua aspek kehidupan diatur di dalam Islam. Dari tata cara peribadatan sampai dengan ketika kita masuk ke dalam toilet itu juga diatur. Kemudian mengatur pemerintahan hingga mengatur nafkah, cara mencari nafkah. Islam juga menyediakan tuntunan agar terciptanya kehidupan yang adil dan selamat. Dan aturan itu dipenuhi dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim yang menjadi entrepreneur berarti siap untuk tunduk pada bagaimana Islam mengatur seseorang untuk melakukan kegiatan berwirausaha, menjadi pengusaha dalam kerangka Islami tentunya. Jadi berbisnis itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, mencari uang semata. Jadi berbisnis itu juga memburu ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dinamakan spiritual entrepreneurship. Nah, apa sih yang dinamakan spiritual? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spiritual dimaknai hubungan dengan atau yang bersifat kejiwaan, dalam kurung rohani atau batin. Nah, secara umum spiritual dimaknai adalah suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, tujuan dan panduan dalam menjalani kehidupan. Jadi makna dari spiritual itu lebih bersifat kejiwaan. Artinya ada suatu pemikiran di mana manusia mencoba untuk mencari arti kehidupan, tujuan kehidupan dan panduan dalam kehidupan untuk menjalani kehidupannya. Kemudian makna kecerdasan spiritual. Jadi pada hakikatnya kecerdasan spiritual tersusun dalam dua kata, yaitu kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan menurut Munandir adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi, terutama masalah yang menuntut kemampuan berpikir. Sedangkan spiritual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian makna, tujuan, dan moralitas. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kemampuan yang dimiliki manusia dalam berperilaku sesuai dengan nilai dan moralitas serta dapat mewujudkan hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu teman-teman ya. Jadi untuk kecerdasan spiritual dapat dimaknai merupakan kemampuan manusia untuk menggali perilaku yang sesuai dengan nilai, kemudian sesuai dengan moral, dan dapat mewujudkan hal yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kecerdasan spiritual. Kemudian karakteristik kecerdasan spiritual. Menurut Abdul Wahid Hasan dalam potensi dalam nida ya, dalam nida Fatma Laili Khairun, potensi kecerdasan spiritual dapat terlihat pada diri manusia dan dapat terbaca dari beberapa hal. Untuk mengidentifikasikan optimal atau tidaknya peran kecerdasan spiritual pada tiap individu, maka beberapa hal di bawah ini dapat dijadikan sebagai indikator tinggi rendahnya kecerdasan spiritual yang dimiliki atau yang terdapat dalam individu. Yang pertama adalah seorang itu memiliki prinsip dan pegangan hidup yang jelas dan kuat yang berpijak pada kebenaran yang universal, baik berupa cinta, kasih sayang, keadilan, kejujuran, toleransi, dan integritas yang kesemuanya merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Nah, ini merupakan ciri dari orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Artinya dia memiliki prinsip dan pegangan hidup yang jelas, yang kuat berpijak pada kebenaran yang universal. Nah, apakah teman-teman semua memiliki ciri yang pertama? Apakah teman-teman memiliki prinsip dan pegangan hidup yang jelas?
tanyakan pada diri teman-teman sendiri ya. Kemudian poin yang kedua, memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan dan memiliki kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Hal ini akan ditampakkan dengan berbagai penderitaan, halangan, dan tantangan yang hadir dalam kehidupan, kemudian dihadapi dengan senyum dan keteguhan hati. Karena itu semua adalah bagian dari proses menuju kematangan pribadi secara umum, baik kematangan intelektual, mental, moral, sosial, ataupun spiritual. Jadi ciri yang kedua ketika orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit. Nah, jadi ketika dia mendapatkan rasa sakit, kemudian menghadapi rasa sakit, mendapat penderitaan, halangan, dan tantangan, dia menghadapinya dengan keteguhan hati, dengan senyum, seolah-olah dia ketika berhadapan dengan orang lain itu seolah-olah tidak merasakan sesuatu yang ada di dalam batinnya atau pikirannya. Jadi kayak orang biasa saja gitu, tetap senyum, tetap ramah kepada orang, tidak menunjukkan hal-hal yang negatif. Nah, karena orang yang memiliki kecerdasan spiritual ini menganggap bahwa semua itu adalah bagian proses menuju kematangan pribadi secara intelektual, mental, moral, sosial maupun spiritual. Apakah teman-teman memiliki poin yang kedua ini? Ketika galau, teman-teman tidak menunjukkan rasa galaunya kepada orang lain, sehingga orang lain itu pun seolah-olah tidak mengetahui apa yang kita rasakan. Apakah seperti itu teman-teman? Jawab sendiri ya. Poin yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memaknai semua pekerjaan dan aktivitasnya dalam kerangka dan bingkai yang lebih luas dan bermakna. Jadi ketika ciri yang ketiga ini, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dan aktivitas ini lebih memaknainya lebih dalam. Artinya ketika kita bekerja bukan hanya untuk mencari uang saja, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna yang lebih dari sekedar mencari nafkah saja, tapi untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki kemampuan untuk memaknai semua pekerjaan dan aktivitasnya dalam kerangka bingkai yang lebih luas lagi dan bermakna. Ketika kita mendapatkan keduanya gitu, mendapatkan pahala dari ikhtiar yang kita kerjakan, kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu masya Allah sekali teman-teman. Jadi apakah teman-teman memiliki poin yang ketiga ini? Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Memiliki kesadaran yang tinggi dalam segala aktivitasnya sehingga dia mampu mengenal dirinya lebih baik dan lebih dalam, sekaligus mampu mengenal tujuan dan misi hidupnya lebih jelas. Jadi memiliki kesadaran diri teman-teman dalam segala aktivitasnya sehingga dia mampu mengenal dirinya sendiri lebih baik dan lebih dalam. Kemudian mampu mengenal tujuan dan misi hidupnya lebih jelas. Tujuan hidup kita mau kemana dan arahnya kemana. Tujuan hidup kita mau jadi apa, dan setelah hidup juga kita juga harus tahu gitu. Ada kehidupan setelah kita mati ternyata teman-teman. Jadi kita harus sadar adanya kehidupan setelah mati sehingga kita bisa mengetahui dan mengenal lebih dalam tujuan hidup kita di dunia itu untuk apa dan misi hidup di dunia itu untuk apa. Nah, jadi ini yang perlu di garis bawahi oleh teman-teman semua ya dalam mengejar suatu kegiatan atau aktivitas. Segala sesuatunya harus memiliki tujuan ya, tujuan yang lebih dalam lagi, bahwa kita segala perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan nantinya teman-teman ya. Jadi
hidup kita bisa lebih teratur dan tertata lagi, sehingga kita bisa mengenal tujuan hidup kita dan misi hidup kita lebih jelas. Oke, masuk ke poin diskusi teman-teman. Jadi ini videonya belum selesai ya, nanti masih ada penjelasan lanjutannya. Jadi sengaja diskusinya saya taruh di tengah-tengah biar teman-teman nggak skip videonya, biar nggak ada pembahasan yang melenceng dari nggak ada bukan pembahasan yang melenceng ya, pemahaman kalian yang melenceng terhadap suatu tema yang kita diskusikan. Ya, oke, diskusi kali ini teman-teman diberi pertanyaan oleh saya. Jadi berikan penjelasan bagaimana seorang bisa mengembangkan kecerdasan spiritualnya. Nah, jadi silahkan teman-teman berargumentasi mengenai contoh kasus seperti ini. Jadi bagaimana teman-teman seolah-olah menggambarkan diri kalian sendiri. Jadi seseorang bisa mengembangkan kecerdasan spiritualnya. Bisa pengalaman pribadi, bisa pengalaman orang lain, bisa dikarang-karang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dari karangan tersebut teman-teman meresapi bagaimana teman-teman mengembangkan kecerdasan spiritualnya. Oke, biasa tugasnya dibuat di Word atau PDF, kirim ke email ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk diskusinya. Kemudian tadi bagaimana kita mengetahui poin-poin yang ada dalam diri kita untuk mengetahui kecerdasan spiritual yang ada di dalam seseorang. Nah, kemudian selanjutnya fungsi kecerdasan spiritual. Apa saja sih fungsinya kecerdasan spiritual itu? Dalam penerapan kehidupan sehari-hari banyak kegunaan dan dari kecerdasan spiritual, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Di sini akan dijelaskan beberapa fungsi atau kegunaan dari kecerdasan spiritual tersebut. Dana Zohar dan Ian Marshall menyebutkan fungsi dari kecerdasan spiritual, yaitu yang pertama, kecerdasan spiritual menjadikan individu sadar bahwa manusia mempunyai masalah eksistensial dan membuat manusia mampu mengatasinya atau setidaknya bisa memahami masalah tersebut. Jadi kecerdasan spiritual itu menjadikan individu itu untuk sadar bahwa manusia itu mempunyai masalah eksistensial. Masalah eksistensial itu adalah masalah di mana ketika manusia beranggapan sebagai individu yang bertanggung jawab atas kemauannya tanpa mengetahui hal yang dilakukannya itu baik atau benar. Nah, ketika kita memiliki kecerdasan spiritual, maka kita bisa mampu mengatasi permasalahan tersebut. Kita bisa mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mengatasinya atau setidaknya bisa memahami masalah tersebut. Kemudian, poin yang kedua adalah memberikan suatu rasa aman yang berhubungan dengan perjuangan hidup manusia. Jadi ketika kita memiliki kecerdasan spiritual, kita selalu akan merasa aman karena apa yang kita lakukan gitu mempunyai makna yang lebih mendalam lagi gitu. Jadi ada tujuan yang mendalam. Jadi ketika kita melakukan ikhtiar, tentunya kita akan melakukan, selain ikhtiar ada doa di situ. Nah, teman-teman ya. Jadi akan memberikan rasa aman karena kita akan senantiasa selalu merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian poin yang ketiga, menjadikan manusia lebih kreatif hingga menghadirkan kreativitas ketika ia menjadi manusia yang luas, spontan, serta memiliki wawasan yang luas. Jadi ketika sudah memiliki rasa aman, memiliki rasa nyaman, merasa terlindungi, merasa terjawab tujuan hidupnya, maka manusia itu akan lebih kreatif. Karena kehilangan rasa takut untuk mencobanya, kehilangan rasa takut untuk kegagalannya. Nah, jadi manusia ini lebih kreatif, kemudian luas, spontan, serta memiliki wawasan yang luas. Karena tidak takut mempelajari sesuatu. Gitu, teman-teman. Kemudian poin yang keempat, mampu menghadapi masalah eksistensial seperti kekhawatiran, kesedihan di masa lalu, pada saat individu merasa terpuruk serta terjebak oleh kebiasaan.
Jadi ketika kita mampu memahami tujuan hidup kita, tentunya kita akan mampu menghadapi masalah-masalah seperti kekhawatiran, kesedihan gitu. Ketika pada saat terpuruk dan terjebak oleh kebiasaan. Intinya kita mampu memahami tujuan hidup kita di dunia untuk apa dan uh, bagaimana nanti kehidupan nanti setelah kematian. Kemudian yang keenam, dapat menggunakan kecerdasan spiritual untuk meningkatkan dan menjadi lebih cerdas secara spiritual dalam beragama. Nah, jadi ketika kita menggunakan kecerdasan spiritual, kita juga dapat meningkatkan dan menjadi lebih cerdas secara spiritual dalam beragama. Karena kita percaya apa yang kita yakini selama ini, apa yang kita jalankan selama ini, kita sholat, kita beribadah, itu tujuannya untuk apa. Jadi kita harus paham dulu. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar untuk membatalkan kewajiban saja, tapi ada tujuan-tujuan lain untuk itu. Apa yang kita kejar gitu. Jadi jangan sampai dunia dikejar, akhiratnya nggak dikejar. Ya, makanya orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual di sini dapat meningkatkan kecerdasan spiritualnya, tentunya secara beragama gitu. Untuk poin yang ketujuh, kecerdasan spiritual mampu menjembatani dan menyatukan hal yang bersifat personal dan interpersonal antar diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita mampu memahami kecerdasan spiritual, mampu menyatukan hal yang sifatnya personal gitu antara diri sendiri dan orang lain. Jadi kita ketika membangun hubungan dengan orang lain gitu, tentunya ada batasan tertentu ya, batasan dalam konteks ini gitu, kita menjaga hubungan baik antar individu ya teman-teman ya di sini. Kemudian poin yang ke-8, untuk mencapai perkembangan diri yang lebih utuh karena manusia mempunyai potensi hal tersebut. Jadi seringkali ada permasalahan-permasalahan di dalam diri kita, baik itu kita sadar atau tidak, perkembangan diri kita, potensi kita yang sekarang itu belum maksimal kalau kita sadar ya. Jadi banyak hal yang bisa dimaksimalkan sebenarnya di potensi diri kita kalau kita misalkan melihat jauh lebih dalam. Sebenarnya kita memiliki potensi untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Cuma kita belum menemukan feel-nya gitu, belum menemukan batu loncatannya untuk bisa mengembangkan potensi tersebut. Nah, makanya ada spiritual, kecerdasan spiritual itu tujuannya aja untuk mencapai perkembangan diri yang lebih utuh karena manusia mempunyai potensi untuk hal tersebut. Kemudian kecerdasan spiritual membantu mencapai lapisan potensi individu dalam diri individu. Jadi kecerdasan spiritual itu membantu mencapai lapisan potensi yang lebih dalam pada diri individu. Jadi ada lapisan-lapisan potensi yang mungkin bisa belum bisa keluar dari diri kalian yang masih terpendam potensi-potensi tersebut gitu. Bisa satu persatu lapisan potensi tersebut itu bisa lepas sehingga kalian menjadi orang yang bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dalam diri kalian sendiri, kemudian mampu untuk memanfaatkan potensi tersebut menjadi suatu hal yang lebih positif lagi. Nah, untuk poin yang ke-10, untuk berhadapan dengan masalah yang baik dan jahat dari penderitaan serta keputusasaan pada diri individu. Jadi ketika kita berhadapan dengan masalah yang baik atau jahat dari penderitaan serta keputusasaan, maka ketika kita mempunyai kecerdasan spiritual, maka kita menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang
justru akan mencambuk diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, eh, mampu untuk mengasah mental kita, mengasah batin kita agar terbiasa untuk menghadapi penderitaan serta keputusasaan pada diri kita sendiri. Jadi anggaplah ketika kita menghadapi suatu masalah, masalah tersebut adalah merupakan cambuk bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sih mengembangkan kecerdasan spiritual. Menurut Suharsono, menjelaskan bagaimana cara untuk mengembangkan kecerdasan spiritual pada diri manusia. Nah, yang pertama adalah mengembangkan kapasitas kecerdasan umum atau IQ ya, intelligent quotient dan emotional quotient. Jadi kalian harus mengembangkan kecerdasan umum. Ketika kalian sudah mengembangkan hal ini, maka tentunya kalian akan bertanya bahwa kecerdasan umum harus didukung dengan spiritual yang lebih mendalam lagi. Nah, kemudian poin yang B, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang penting antara lain adalah menyelenggarakan sholat malam. Selain itu membaca dan mengkaji Al-Quran secara tartil. Kemudian sholat lail dan mengkaji Al-Quran merupakan arus utama dalam pencerahan manusia. Jadi setelah kita mengembangkan kapasitas kecerdasan umum, tentunya kita akan lebih semangat lagi untuk mengkaji suatu ilmu yang baru, sehingga kita menemukan bahwa ada ilmu yang seharusnya menjadi pedoman dalam kita berpijak untuk langkah di kehidupan kita. Nah, kemudian teman-teman juga untuk mengembangkannya banyak-banyak beribadah gitu. Selain ibadah wajibnya harus dikerjakan, kemudian ibadah-ibadah sunnahnya juga harus dilaksanakan juga teman-teman. Bagaimana ibadah sholat sunnah misalkan untuk menjemput rizki dengan sholat duha gitu ya teman-teman ya. Kemudian sholat malamnya untuk agar diri kita lebih tenang lagi gitu ya. Dan mengkaji dan membaca Al-Quran teman-teman, agar kita menjadi manusia yang tercerahkan. Untuk poin yang C teman-teman, penyucian diri perlu dilakukan agar cahaya dapat menembus kecerdasan dari mata batin manusia dengan menjauhkan diri dari kata-kata yang dusta, kebohongan, serta perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Semakin banyak kejelekan dan hal-hal yang negatif itu terdapat dalam diri manusia, maka semakin hitamlah hati manusia tersebut. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan dusta atau kebohongan serta perbuatan dosa, nah ketika kita melakukan kebohongan, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain berita kebohongan tersebut, kemudian orang lain itu menyampaikan lagi kepada orang lain, kira-kira berapa dosanya? Kita menyampaikan kepada satu individu saja sudah dosa, apalagi orang lain itu terus menyampaikannya. Nah, maka semakin banyak hal-hal negatif itu di dalam diri manusia, maka semakin hitam hati manusia, akan semakin sulit untuk bisa melakukan penyucian diri, menembus kecerdasan mata batin manusia gitu. Nah, maka dari itu hindari perbuatan-perbuatan seperti dari kata-kata dusta, kebohongan, serta perbuatan dosa lainnya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman yang bisa kita kaji dan kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk diskusinya dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.